ada punya kolesterol, solusinya ada dua. Minum obat kolesterol atau benerin livernya kira-kira. Ya, geser sofanya atau benerin gentengnya kira-kira. Ya, paham Bapak Ibu ya? Oke. Kalau kita pilih misalkan minum obat kolesterol, ya udah konsekuensinya minum obat seumur hidup, betul nggak? Oke, mau nggak kira-kira kalau orang-orang di luar sana? Kalau Bapak Ibu ditanya mau nggak minum obat seumur hidup? Nggak mau. Nah, ada solusi lain nggak? Nggak ada. Ya, ada akupuntur. Mau belajar akupuntur nggak? Nggak mau. Artinya Bapak Ibu, kita ini lagi di pangsa pasar yang blue ocean. Ya, paham Ibu ya? Blue ocean, nggak ada pesaing. Orang nggak ada pilihan Pak. Kalau nggak pakai ITERA ya minum obat seumur hidup. Kalau nggak pakai ITERA ya harus akupuntur. Cuman akupuntur itu aslinya Pak, seorang akupuntur itu harus belajar 30 tahun. 15 tahun dia belajar prana, 15 tahun dia belajar titik-titik meridian. Ya, karena titik meridian hanya bisa disentuh dengan tenaga prana tadi. Nah, hari ini tenaga prana dibuatkan jadi alat, ya, ITERA care tadi. Dan pasti kena titiknya. Oke? Livernya berat, kolesterol naik. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? TG-nya naik, LDL-nya mulai naik, low density lipoprotein. Nah, dia yang akan mengoksidasi pembuluh darah, gampang penyumbatan, stroke, gampang penyumbatan jantung koroner. Nah, Bapak Ibu kalau udah ada ITERA tinggal blow di jantungnya, tinggal blow di arteri kiri atau kanannya. Nah, biar nggak nyumbat lagi livernya Bapak Ibu. Oke, boleh dikatakan orang penyumbatan itu dampak dari kolesterol. Kolesterol itu dampak dari liver yang berat. Liver yang berat dampak dari 20% pola makan, 20% pola hidup, dan 60% pola pikir. Oke, nah satu lagi Bapak Ibu, ini liver ini kan udah berat Pak. Kalau nggak kolesterol naik, asam lambung gampang naik. Ya, asam lambung. Dan asam lambung ini satu-satunya zat di dalam badan kita yang berpotensi bisa melukai. Contoh misalkan, dinding lambungnya sobek, luka ada di dinding lambung, namanya apa? Mah, betul nggak? Nah, kok dinding lambungnya bisa sobek, ini yang nyobek siapa? Asam tadi. Nggak ada pisau dalam badan kita, nggak ada silet dalam badan kita, betul nggak? Yang adalah asam tadi. Nah, asam lambung ini satu-satunya zat yang bisa bikin radang atau luka tadi. Nah, di mana asam ini kalau melukai dinding lambung namanya mah. Asam ini kalau naik Pak, ya, asam tubuh kalau naik sampai ke telinga namanya titik keseimbangan, vertigo. Ya, muter Pak. Ya, orang muter ini dari asam. Tapi orang taunya, Bu, ada asam lambung. Enggak ada riwayat asam lambung, karena dia nggak merasa mah, betul nggak? Padahal 90% penyakit yang kita tahu hari ini semua dari asam lambung yang naik. Oke, paham Bapak Ibu? Saya istirahat dulu, tarik nafas dulu. Aplaus dulu buat Bapak Ibu nih. Bisa disambi minum dulu atau apa ya? Ya, paham Ibu ya? Ya, ini Bapak Ibu kalau udah menguasai ilmu ini Pak, insya Allah satu orang Anda sentuh sehat Pak, ada ribuan orang di belakangnya ikut sehat Pak. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu cari di Google nggak ada. Ya, cari di YouTube nggak ada. Semua sekarang itu dikuasain opini sama medis barat. Ya, ini harus minum obat, ini harus operasi. Ya, betul nggak? Nah, diabetes minum obat, operasi, betul nggak? Nah, artinya apa? Ini kalau udah kuasain Bapak Ibu, kita diuntungkan dengan alat yang saat ini Pak sangat canggih. Bahkan geser sofa, bahkan benerin kentang itu bisa lebih cepat daripada geser sofa. Ya, karena kecanggihan alatnya tadi. Ya, oke, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Apa sih? Nah, asam lambung nih, kalau lewat Pak usus, ya usus besar, namanya asam pekat tadi Pak. Intinya dia bisa merusak. Ya, kalau dia lewat usus besar dan usus besar itu luka, apa yang terjadi? Ambeien. Oke, radang usus besar, ya, tumor usus besar, kanker usus besar, radang, ya, luka di situ. Oke, asam lambung ini kalau udah melukai paru-paru atau saluran napas, jadinya apa Bapak Ibu? Asma, bronkitis, ya, yang di bawah belakangnya tis-tis tadi itu ada peradangan di situ. Ya, asam lambung ini kalau udah mulai melukai Pak, kan asam turun nih, harus keluar lewat kencing, betul ya? Dikeluarin lewat kencing. Nah, karena asamnya terlalu tinggi, saluran kencingnya jadi luka. Jadi radang saluran kencing. Ciri-cirinya adalah gampang masuk angin. Ya, setiap 2 hari sekali kerokan. Ya, setiap 2 hari masuk angin. Ya, begitu stres Pak, livernya berat, asam lambung naik, langsung masuk angin. Ada nggak? Banyak nggak tetangga seperti itu? Ya kan? Nah, kita udah punya ITERA Pak. Apa sih yang harus dilakukan?
below livernya, below lambungnya, below saluran kencing. Ya, saluran kencing itu kalau di telapak kaki di bawah lutut, bawah mata kaki dalam. Ya, below di situ. Ya, nanti kita praktekin ya. Oke, nah ini seperti ini. Nah, ada satu organ, Pak. Nah, ini dihafalin, Pak ya. Dihafalin, kalau bisa dihafalin nih. Nah, kalau lambung kita udah naik, Pak, asam lambung kita udah naik, ya, semua organ fungsinya berat, termasuk pankreas. Nah, tahu Bapak Ibu, kalau pankreasnya udah berat, insulinnya sedikit, kadar gulanya naik. Ya, jadi orang diabetes itu semuanya dari asam lambung. Ya, semua orang diabetes itu asalnya dari asam lambung. Dan asam lambung dampak dari liver yang berat. Oke, sekali lagi, liver yang berat dampak dari 60% pola pikir tadi. Oke, contohnya kalau kita kenal orang-orang yang diabetes, Pak, dia nggak makan gula, minum gula, nggak makan nasi, betul nggak? Ya, semua bau gula dia nggak makan. Cuman kok kadar gulanya masih tinggi. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu jawabannya enggak? Tahu ya? Kalau orang diabetes ini stres, Pak. Ya, mungkin kita punya saudara, begitu dia stres, pankreasnya lemah, kadar gulanya naik. Ya, orang diabetes kalau lagi stres, kadar gulanya naik, padahal dia enggak minum gula. Ya, sekarang udah tahu jawabannya belum? Beneran. Saya nggak yakin ini. Beneran. Ini tambah paham atau tambah nggak paham sebenarnya? Paham Ibu ya? Oke, Bapak Ibu sekali paham Pak, insya Allah bisa bantu banyak orang nanti. Oke, paham Bapak Ibu? Yang paham, cong Pak. Oh, separuh nggak paham ini gimana? Paham lah ya? Ya, ini aku udah gini suruh kuliah lagi. Enggak, ini bentar aja. Ya. Ini kalau belajar meridian lebih lama lagi, Pak. Satu organ tuh meridiannya banyak, titik-titiknya banyak. Ya, oke. Nah, ini kita pahamin aja. Jadi kalau livernya berat, efeknya ke asam lambung berat, efek ke semua organ, termasuk ginjal. Nah, ginjal ini Bapak Ibu, ini bukan berarti sakit ginjal, enggak. Ingat, ya banyak orang nih, Bu, asam urat ya. Ini ginjalnya berat. Enggak, saya udah cek ke dokter, ginjal bagus. Ya, deteksi medis barat dengan deteksi medis timur itu beda. Deteksi medis barat adalah deteksi akhir. Deteksi medis timur adalah deteksi dini. Artinya tadi bukan berarti rusak organnya, tapi berat kerjanya. Oke? Ya, harus dipahami. Jadi ciri ginjal berat adalah mulai asam urat. Ya, asam urat Bapak Ibu kalau kita ketemu pasien asam urat, udah mikir nih ginjal. Ya kan? Apalagi Bu keluhannya darah tinggi, oh ginjal lagi. Ya kan? Oh ada putihnya udah mulai numbuh, oh ginjal lagi. Nah, Bapak Ibu udah ngerti nih. Betul nggak? Ginjalnya berat. Ya, sekarang Bapak Ibu boleh catat. Ya, dicatat ya. Ya. Ginjal berat itu karena apa? Karena asam lambung gampang naik. Satu. Ya, ini prinsip, ini kata kuncinya nih. Ginjal berat, tanyain, asam lambung gampang naik. Yang kedua karena air putihnya kurang. Ya, target air putihnya adalah 35 mili kalikan berat badan. Oke? Yang ketiga, kebanyakan vitamin atau mineral, minum vitamin, mineral, vitamin C. Terlalu banyak. Nah ini bikin ginjal berat. Bukan berarti vitamin tidak bagus, ya. Porsinya. Oke. Kemudian suka dingin. Ya, minum es. Kena AC tiap hari, tidak pernah keringetan. Ya. Kemudian yang kelima adalah suka minum obat. Ya, ginjal berat. Ya, oke. Ciri ginjal berat mulai asam urat mulai naik. Ini satu ciri muncul, Pak. Ciri yang lain nyusul. Ya, ingat Bapak Ibu, satu ciri muncul, ciri yang lain nyusul. Ya, asam urat mulai naik. Ya, ciri yang lain masalah otot. Ya, masalah otot ini banyak Bapak Ibu. Ya, contohnya kram. Ya, gampang kram. Ya, ada Bapak Ibu? Banyak ya, gampang kram. Gampang frozen shoulder. Ya, ototnya kaku. Gampang nih, otot kecepit atau saraf kecepit, boyoknya sakit. Ya. Terus gampang pegel-pegel. Nah, semua masalah otot, ginjal organ yang bertanggung jawab. Oke? Nah, ciri yang lain adalah masalah tulang. Osteoporosis, ya. Terus apa namanya? Osteoartritis, ya, radang sendi. Ya. Apa namanya ini? Trigger finger. Ya, itu radang sendi. Lututnya susah jongkok, radang sendi. Nah, itu ciri dari ginjal kita yang berat.
Oke, paham Bu?